Tuhan, kami sungguh rindu supaya Tuhan memberkati kami pagi ini dengan firman. Biarlah kami menghargai firman dan biarlah kami menjadi takjub, menjadi takluk dan taat kepada firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus membuka mata rohani kami untuk melihat tahta pengadilan Allah, untuk melihat penghiburan-penghiburan yang diberi oleh firman, untuk menerima peringatan-peringatan. Kami rindu Roh Kudus membuka mata rohani kami, sehingga kami tidak mendengar khotbah dari telinga jasmani kami, tapi dari telinga rohani yang ada di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, kita pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan dari 7 identitas Kristus yang ada di dalam surat 2 Korintus. Kita sudah membahas 3 dan sekarang kita 4 minggu berturut-turut ini. Saudara doakan supaya jangan ada halangan sehingga kita tuntaskan 4 daripada 7 identitas Kristus di dalam surat 2 Korintus. Kemarin Pendeta Jimmy mengatakan bahwa salah satu keunikan dari reformasi adalah eksposisi yang menjadi saudara sekalian transisi hal yang baru. Sebelumnya di dalam zaman pertengahan tidak banyak eksposisi. Mereka suka kepada perdebatan-perdebatan tema-tema teologis. Itu sebabnya disebut skolastik. Tetapi bukan eksposisi. Sejak Luther Calvin mempunyai banyak sekali eksposisi. Calvin juga mempunyai banyak sekali eksposisi. Ada banyak ayat yang akan kita buka. Saya berharap saudara membuka setiap ayat dengan lapar dan haus akan firman. Dan saudara kiranya dipuaskan oleh firman. Mari kita mulai dengan 2 Korintus 5 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Mari kita membaca 2 ayat ini. Hari ini kita adalah khotbah yang keempat tentang 2 Korintus. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saya mulai dengan ayat yang ke-10. Tahta pengadilan Kristus. Apa artinya tahta pengadilan Kristus? Kenapa disebut sebagai tahta? Di dalam bahasa Yunani kata tahta itu berasal dari kata bema. Bema berarti, saudara, akar katanya adalah I went. Aku pergi. Tetapi kemudian saudara berkembang menjadi step. Satu step itu ya. Lalu saudara sekalian kemudian saudara kata ini berkembang menjadi saudara sekalian step yang lebih tinggi. Step yang lebih tinggi. Kemudian diterjemahkan sebagai tahta. Kalau saudara perhatikan di dalam pengadilan, dalam gedung pengadilan tempat duduk hakim lebih tinggi dari terdakwa, jaksa dan juga pembela. Saya perhatikan, saudara, saya coba cari dan lihat saudara gedung-gedung pengadilan di Indonesia. Saudara, kadang-kadang ada yang lebih jelas diberikan foto kepada kita, yaitu saudara ada naiknya, ada step lebih tinggi, saudara, one step above, lebih tinggi. Ini saudara, dalam bahasa Yunani itu bema itu saudara artinya step. Lebih tinggi, naik lebih tinggi saudara. Ketika saudara menonton film The Passion of the Christ, saudara akan melihat di situ waktu Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus, Tuhan Yesus dibawa naik tangga, terus naik tangga saudara, setelah sampai di atas, saudara ada satu step lagi, baru Pilatus duduk di situ. Itu namanya the judgment seat of Pilate, Pontius Pilate. Jadi saudara, kenapa disebut sebagai kursi pengadilan? Bahasa Inggris dari ayat ini diterjemahkan the judgment seat of Christ. Kursi pengadilan Kristus. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahta. Memang kalau saudara lihat dalam film The Passion of the Christ, kita merasa seperti sebuah tahta saudara. Pilatus duduk saudara naik tangga sampai atas, one step above. Satu tambah lagi satu saudara. Tidak cukup saudara, setelah tangga sampai selesai di lantai atas tidak cukup di situ, tapi diberi step lagi saudara. Diberi step lagi baru Pilatus duduk di situ dan itulah kemudian dia mengadili Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasal ke-12 ayat 21, saudara, dikatakan Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta, di atas bema dan berpidato kepada mereka.
Herodes kemudian kita tahu saudara, dia dihukum oleh Tuhan, dia ditempeleng oleh malaikat dan mati dimakan cacing. Justru Tuhan sengaja hukuman itu diberi ketika dia menggunakan pakaian kerajaan dalam segala kemuliaan. Supaya kalau makin mewah pakaiannya, makin hina ketika dimakan oleh cacing. Para ahli mengatakan, saudara sekalian, ketika Paulus berbicara soal the judgment seat of Christ itu, Paulus saudara berbicara baik Paulus ataupun jemaat Korintus yang membaca, mereka sama-sama berpikir tentang satu peristiwa yang terjadi di dalam Kisah Rasul 18 ayat 12, yaitu Paulus dibawa ke pengadilan Galio di kota Korintus. Di situ saudara, bema muncul. Ada tahta dibawa ke depan pengadilan, dibawa ke depan pengadilan, saudara. Dibawa ke tahta pengadilan. Paulus dibawa ke depan pengadilan Galio yang adalah gubernur di Akaya. Tahta pengadilan Kristus. Saya berkata kepada saudara sekalian, Pilatus, Galio, Herodes, semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua juga saudara, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua. Jadi yang harus kita perhitungkan saudara adalah the court of Jesus. Not the court of public opinion. Ini istilahnya David Garland. Kita suka memang saudara ya, court of public opinion. Bagaimana pandangan orang? Kita suka akan saudara the court of customer. The court of congregation kalau hamba Tuhan. Saudara. Yang saya paling khawatir dengan pelayanan online ini satu saudara. Hamba Tuhan memasuki pertandingan rating. Ini yang saudara harus doakan loh. Saudara harus doakan. Sebelum online-onlinean ini saudara tidak ada rating-ratingan saudara. Sekarang jadi rating saudara ya. Bahaya saudara. Dulu saudara rating itu film, TV, berita. Saudara. Sekarang hamba Tuhan jadi rating-ratingan. Jadi saudara lama-lama ini saudara hamba Tuhan lama-lama transfer jadi YouTuber. Karena kita berusaha supaya to gain many subscriber. To gain many viewer. Ya kita bukan lagi saudara to preach God's heart. Saya juga takut saudara sekalian. The court of Jesus, not the court of public opinion. Not the court of congregation, customer, boss, apapun saudara. Saudara, tahta pengadilan Kristus itu saudara karena Kristus memang berotoritas. Yohanes 5 ayat 27, Yohanes 5 ayat 27 saudara berkata, saudara, Yohanes 5 ayat 27, Ia Allah Bapa telah memberikan kuasa kepada Kristus untuk menghakimi. Allah Bapa telah memberikan otoritas kepada Tuhan Yesus untuk menghakimi. Saudara, itu kita mengertilah. Karena saudara Tuhan Yesus berkata segala otoritas di sorga dan di bumi diberi kepadaku. Segala otoritas di sorga dan di bumi. Berarti saudara termasuk adalah otoritas untuk menghakimi dalam pengadilan terakhir. Otoritas yang mutlak, penuh, dan sah. Saya pakai 3 istilah ini. Otoritas yang mutlak, penuh, dan sah. Bapa beri otoritas itu. Otoritas itu mutlak. Karena mempunyai otoritas atas surga dan bumi. Otoritas itu penuh, mutlak, dan sah. Dan bukan hanya demikian, saudara Tuhan Yesus memang adalah Allah yang maha tahu dan Allah yang maha adil. Sehingga dia mampu mengeksekusi otoritas itu. Mari kita buka, mari kita buka. Yohanes 2 ayat 24-25. Mari saudara buka. Ini firman luar biasa. Firman yang saya ajak saudara buka mau biasa atau saudara pernah baca atau saudara tidak pernah baca. Semua luar biasa. Mari kita buka Yohanes 2 ayat 24-25. Tuhan Yesus itu berotoritas mutlak, penuh dan sah untuk menghakimi setiap orang. Dan saudara kita diperlihatkan dalam ayat 24 dan 25. Salah satu kemampuan Tuhan Yesus. Yohanes 2 ayat 24-25, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara sekalian, kita belajar dari ayat ini saudara bahwa Tuhan Yesus tidak perlu saksi dan bukti. Hakim di dunia perlu saksi dan bukti untuk mengetahui saudara apa yang sebenarnya terjadi. Itu sebabnya saudara dokumen sidang pengadilan itu saudara kadang-kadang bukan berapa senti tebalnya, berapa meter tebalnya.
Begitu detail, saudara, kesaksian, saudara, catatan, bukti-bukti, saudara. Kadang-kadang saksi itu membawa bukti ke depan hakim, saudara. Begitu tebal. Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang Maha Tahu, tidak perlu semua itu. Ini saudara lihat di sini ya. Tidak perlu orang beri kesaksian. Berarti saudara dia hakim yang tidak perlu saksi. Dia sudah tahu semua, bahkan yang ada di dalam hati manusia. Setiap kali terjadi sesuatu, saudara, polisi selalu bicara soal motif. Saudara, motifnya apa? Kenapa itu orang dibunuh, dibuang di kandang buaya? Lalu kenapa itu saudara, orang itu dimutilasi dan ditenggelamkan? Kenapa itu istrinya mutilasi suaminya dan sebagainya? Semua cari motif. Kita yang baca juga tertarik kepengen tahu motifnya apa sih. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak perlu saksi dan bukti sebab dia sudah tahu yang ada di dalam hati manusia. Dan saudara perhatikan ayat ini. Penghakiman sudah terjadi di ayat ini. Di ayat ini, Yohanes 2 ini. Penghakiman sudah terjadi karena Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka yang hatinya tidak jelas. Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada saudara dan saya kalau hati kita tidak clear. Saudara ingin enggak? Tuhan tuh percayakan dirinya kepada kita, saudara. Hati kita nih. Saya berdoa, Tuhan percayakanlah dirimu kepadaku. Tapi ayat ini berkata hatinya gimana? Hari ini kita akan banyak bicara hati, saudara. Karena pengadilan itu sudah membongkar yang paling dalam dari dalam hati. Tuhan tidak percayakan dirinya kepada mereka sebab dia mengenal hati mereka. Berarti hati mereka tidak sungguh-sungguh, hati mereka tidak bulat, hati mereka tidak jelas. Itu sebabnya meskipun mereka mempercayai Tuhan, Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Saudara sekalian, kita bisa impress orang untuk percaya sama kita. Kita bisa impress orang untuk menyerahkan dirinya kepada kita. Tapi we cannot impress Jesus. Tidak bisa, saudara. Tuhan tidak percayakan dirinya. Dia tidak mau. Lu mau, gue nggak mau, kata Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu hatinya. Sama sebenarnya di dunia ini juga begitu. Kalau gadis itu tahu hati pria itu tidak beres, saudara. Gadis yang normal, dia nggak mau juga. Sama juga saudara sebenarnya. Cuma kenapa saudara? Karena pria itu saudara bisa impress gadis itu saudara. Dan itulah namanya playboy. Playboy adalah orang yang pintar mengimpress banyak wanita. Tapi dia sebenarnya tidak begitu. Saudara, Tuhan Yesus tidak percayakan dirinya. Ini ayat saudara ya. Sudah saya baca juga berkali-kali saudara. Tapi sekali lagi saudara, ini penghakiman Tuhan. Itu sebabnya misalnya Matius 7 Tuhan Yesus berkata, "Enyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu." Mereka bermujizat, bernubuat dan sebagainya, Tuhan tidak kenal. Karena mereka impress others dengan mujizat, dengan bernubuat, dengan usir setan. Mereka impress banyak jemaat. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak pernah kenal kamu." Saudara lihat ini ya. Tuhan Yesus tidak percayakan dirinya kepada mereka. Meskipun mereka sangat impress. Saudara pergi ke banyak gereja, saudara tidak ada itu saudara mujizat. Kalau ada gereja bisa ada mujizat, kalau ada pendeta bisa ada mujizat, itu saudara sangat impresif. Tapi Tuhan Yesus tidak percayakan dirinya kepada mereka. Saudara bahkan Yesus berkata, "Engkau pembuat kejahatan." Saudara lihat ya, kombinasi antara Yohanes 2 dan Matius 7. Ini munculnya di kebaktian 2, tidak muncul di kebaktian pagi tadi. Kombinasi ini saudara. Kombinasi secara antara Matius 7 dengan Yohanes 2. Ini kombinasi yang luar biasa. Orang itu sangat impresif, saudara. Pendeta-pendeta itu sangat impresif. Bermujizat, mengusir setan, saudara, bernubuat. Orang itu tertarik, saudara. Kalau sekarang saya bisa ke balkon, saudara, tidak usah lewat lift. Saudara, minggu depan biar pandemi penuh gereja ini. Karena saya dari sini bisa ke balkon, tidak usah pakai lift, saudara. Tidak usah naik tangga. Karena sangat impresif. Tetapi saudara sekalian, Yesus tidak percayakan dirinya kepada mereka. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku tidak pernah kenal kamu." Penghakiman terjadi. Jadi saudara di dalam kebaktian 2 ini saudara mengerti
bahwa saya melihat saudara kita kawinkan Yohanes 2 dengan Matius 7. Ini penting. Mari kita pindah ke poin kedua. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Semua kita tanpa kecuali harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, kata firman Tuhan. Tanpa kecuali. Kita berarti Paulus, berarti jemaat Korintus, orang percaya, hamba Tuhan. Mungkin hamba Tuhan dipanggil duluan. Dei, bahasa Yunani dei itu berarti harus. Dei itu berarti harus. Harus. Tidak ada seorang pun saudara yang begat berapa dia hebat, dia bisa lolos dari pengadilan Kristus. Tidak bisa. Itu kemarin dalam khotbah reformasi saudara ada pembicara yang mengatakan saudara itu sindiran yang sangat hebat daripada Erasmus terhadap Paus yang seolah-olah dia bisa desain surga. Dan dia bisa menyerang surga yang dipimpin oleh Tuhan. Dia bikin surga sendiri, saudara. Itu sindiran yang sangat luar biasa dari orang humanis. Saudara, tidak ada satu orang pun karena begitu berkuasanya dia bisa absen dari pengadilan terakhir. Itu tidak ada. Kita semua harus. Kenapa, saudara? Kita lihat dari sisi orang percaya, Dari sisi orang percaya, kita sebagai orang percaya, kita sudah dicipta, ditebus, dipelihara, diberikan anugerah umum, diberikan anugerah khusus, diberikan firman Tuhan. Saudara, ada banyak sekali anugerah yang Tuhan beri sehingga kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Itu sudah jelas. Bagaimana dengan orang belum percaya? Saya perhatikan kalimat di bawah ini. Tidak ada satu manusia di dalam dunia ini pun yang belum pernah menerima satu anugerah pun. Saya ulang ya. Belum pernah ada satu manusia di dalam dunia ini yang pernah hidup yang tidak menerima satu anugerah pun. Semua manusia yang sudah pernah keluar dari rahim ibu pasti ada anugerah bagi dia. Semua manusia. Semua manusia. Tuhan pelihara dia dalam kandungan, kayak apa aja saudara bisa extend. Makanan, semua itu anugerah bagi dia. Ada firman enggak? Tadi pagi di dalam doa pagi saya saudara, itu satu ayat dari Roma begitu luar biasa saudara. Firman Tuhan berkata, sebab mereka yang tidak bersunat pun memperhatikan tuntutan Taurat. Artinya apa saudara? Orang yang tidak percaya itu ada Taurat dalam hati dia. Jadi tidak ada orang bisa lolos dari pengadilan terakhir, saudara, bukan saja karena Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, juga karena semua manusia pasti sudah terima anugerah. Tidak ada yang tidak. Abraham Kuyper mengatakan orang ateis berkata Allah tidak ada dengan napas yang Tuhan beri dalam mulut dia. Waktu dia bilang Allah tidak ada napasnya? Napas yang Tuhan beri. Itu kata Abraham Kuyper. Saudara, tidak ada orang yang tidak menerima anugerah. Tidak ada orang, saudara. Orang fasik tidak menerima Alkitab seperti kita, tidak mengenal Kristus, tapi dia terima wahyu umum. Dia terima hati nurani yang tertulis hukum Taurat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Hari ini, saudara, khotbah ini, saudara, separohnya itu menakutkan, tapi separohnya menghibur. Mari kita lihat saudara ya, kita lihat satu bagian ayat tentang pengadilan Tuhan, tapi menghibur. Saudara bilang, masa bisa Pak? Pengadilan Tuhan mengerikan, iya kan, menakutkan, mengancam, ya, memperingatkan, itu kan kita bayangannya kan gitu saudara. Tapi kita sekarang lihat, 1 Petrus 4, pengadilan Tuhan, tapi menghibur. Saudara. Saya juga kaget saudara. Bukan saja saudara mungkin kaget, saya juga kaget saudara. 1 Petrus 4. Petrus bicara pengadilan Tuhan, tapi menghibur orang percaya. Mari kita lihat, dan kita ikuti skenarionya. 1 Petrus 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang.
Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara perhatikan skenarionya. Ayat 3 bicara tentang mereka sebelum bertobat. Ayat 3 bicara tentang gereja, orang percaya yang baca surat Petrus ini sebelum mereka bertobat. Mereka pakai banyak waktu untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup dalam rupa-rupa dosa. Oke, saudara jelas ini. Ayat 3 bicara tentang kehidupan orang percaya sebelum bertobat. Ayat keempat bicara tentang kehidupan orang percaya setelah bertobat. Setelah mereka bertobat, ayat keempat, mereka tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama orang fasik dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Itu sebabnya orang fasik melakukan dua hal. Pertama, mereka heran. Kedua, mereka memfitnah gereja. Itu ayat 4. Mereka heran, kenapa orang ini dulu kok sama-sama kayak kita, ke bar, diskotik, ke pelacur, kok sekarang jadi enggak? Mereka heran dan memfitnah. Oke, kita lihat skenarionya. Karen Jobs, ahli perjanjian baru, Karen Jobs mengatakan begini, saudara. Penyembah-penyembah berhala itu biasa menyembah berhala untuk memperoleh perdamaian, kesuksesan dalam pertanian, bebas dari bencana. 3 ya. Penyembah-penyembah berhala itu menyembah berhala di desa mereka, di kampung mereka, dapat perdamaian, bebas bencana, sukses pertanian. Banjir lah, gempa bumi ini seperti di Turki ini, saudara. Gempa bumi lah dan supaya mereka bebas. Oke? Lalu saudara perhatikan skenarionya. Lalu saudara di desa itu semua menyembah berhala, patung lah, apalah saudara, kasih sesajen di laut supaya tidak terjadi tsunami. Lalu ada sebagian orang di desa itu tidak ikut menyembah, yaitu orang Kristen. Mati-matian dia, tidak mau. Begitu terjadi bencana alam, siapa yang dipersalahkan? Dalam worldview-nya orang penyembah berhala. Gara-gara lu, kita ini semua celaka, tahu enggak? Saudara bayangkan, seorang anak remaja di dalam rumah, dia papa, mama, saudara kakek, nenek, om, tante semua menyembah berhala, dia enggak. Lalu saudara seluruh rumah akan menuding dia, akan mempersalahkan dia. Banyak orang Kristen saudara dalam kondisi seperti itu diusir dari kampung. Berapa tahun yang lalu di Laos ada 33 orang Kristen yang luntang-lantung di hutan. Saudara bayangkan perasaan mereka, mereka akan bertanya, Tuhan ada enggak? Mereka itu bisa meragukan Tuhan, saudara. Bisa meragukan pemeliharaan Tuhan. Itu khotbah doa pagi kemarin, saudara mesti dengar tuh khotbah doa pagi, saudara. Jangan ragukan kebaikan Tuhan, jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Kita dalam kondisi lancar sih kita enggak ragu, saudara. Tapi dalam kondisi seperti ini, dari desa saudara 5.000 orang, ada 8 orang Kristen, ada 10 orang Kristen tidak menyembah berhala. Dan ketika terjadi bencana alam, terjadi tsunami, mereka berkata gara-gara Kristen ini tidak mau ikut sembahyang, maka semua desa celaka. Dimaki dan sebagainya. Saudara mereka mulai merasa tidak ada yang membela. Saudara ini juga pengalaman yang terjadi di dalam banyak keluarga di tengah-tengah kita juga, saudara. Satu anak ke gereja, saudara, lu usahanya jadi sulit, saudara. Papa mama bilang, lu anak sial. Gara-gara lu ke gereja. Tuh ya, pada marah semua dewa-dewanya. Saudara, siapa yang membela orang Kristen? Di dalam situasi itu, firman Tuhan datang melalui Rasul Petrus berkata, mereka semua harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Saudara mengerti kenapa ayat ini menghibur? Bagi kita saudara baca, oh biasa aja ya. Tapi bagi orang Kristen yang membaca surat Petrus, mereka sangat dihibur. Gak apa-apa, Petrus mau bilang apa? Gak apa-apa, sabar, tahan, jangan menyangkal Tuhan. Jangan ragukan kebaikan Tuhan, jangan ragukan keadilan Tuhan. Nanti Tuhan akan hitung semua dalam pengadilan terakhir. Ini. Ayat 5 ini saudara baca ya, ayat ini gini aja ayat 5 ini.
Tapi saudara, saya percaya pembaca surat Petrus membaca ayat 5 dengan air mata membasahi baju mereka. Iya Tuhan. Petrus akan sebagai hamba Tuhan bilang sama dia, you percaya enggak? You percaya pengadilan Tuhan enggak? Amin, amin enggak? Amin, amin. Tidak apa, sekarang dimaki tahan, sekarang diperlakukan tidak adil tahan, nanti dalam pengadilan terakhir Tuhan hitung semua. Kadang begitu saudara. Coba saudara, di dalam keluarga bukan Kristen ada satu yang percaya Tuhan. Saudara, paling susah itu apa saudara? Orang meninggal. Anak puhau lu. Lu keluar dari mana? Masa mama meninggal lu gak pegang hio? Wah saudara, dia sendiri. Ini yang terjadi di surat Petrus saudara. Mereka dimaki, mereka dilawan habis-habisan. Tapi mereka terus tahan. Firman Tuhan datang berkata, mereka semua akan menghadap pengadilan terakhir. Tuhan hibur mereka dengan ayat ini. Mari kita pindah ke Roma 14. Roma 14 beda lagi saudara. Pengadilan Tuhan tetapi beda. Roma 14 pengadilan Tuhan tapi bukan menghibur, memperingatkan saudara. Memperingatkan gereja. Roma pasal ke-14 ayat 10, ini konteksnya bicara soal makan minum, mereka saling menghakimi lah, saling menghina, itu saudara, ayat 1 dan 2 dan 3, tapi kita tidak usah baca, kita langsung ke ayat 10, Roma 14 ayat 10. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu, mengapa engkau menghina saudaramu, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jangan saling menghina, suaminya istri yang berantem, ingat baik-baik ya. Semua harus menghadap pengadilan Tuhan, jadi jangan saling mempersalahkan. Semua ada salahnya. Nanti semua juga menghadap tahta pengadilan Tuhan. Jangan saling menghakimi. Jangan saling menghakimi, ini saudara kok, ini saudara. Dia saudara kan menghakimi saudara, jadi jangan saling menghakimi saudara, jangan saling menghakimi saudara. Saling membangun, bukan saling menghakimi. John Calvin bilang begini, John Calvin, if the Lord has ordained among us a society of brothers, equality must be observed. Kalau Tuhan sudah mendirikan masyarakat saudara di antara kita, equality, kesetaraan harus diperhatikan. Kesetaraan apa saudara? Kesetaraan sebagai sama-sama orang dicipta oleh Tuhan sebagai gambar Allah, itu creational equality. Kesetaraan sebagai sama-sama orang berdosa yang ditebus oleh darah Yesus, redemptional equality. Tapi sekarang ada lagi saudara, kesetaraan sebagai sama-sama orang yang akan diadili oleh Tuhan. Equality of being judged by God, eschatological equality. Kita tidak usah bahas ini satu persatu. Therefore, kata Calvin, who assumes the part of a judge is behaving insolently. Orang yang merasa diri hakim di tengah-tengah saudara, dia kurang ajar, kata Calvin. Jadi saudara itu saudara bukan saling menghakimi, saling menolong. Saling menolong saudara, bukan saling menghakimi. Douglas Moore mengatakan jangan ada sinful criticism di antara saudara, sinful criticism. Kritik yang motivasinya jahat, kritik yang isinya jahat dan sebagainya. Kenapa? Semua harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kita kembali ke 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus pasal ke-5 ayat 10. Kita kembali supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini baik ataupun jahat. Setiap orang. Berarti pengadilan itu bukan kolosal, bukan masif, bukan komunal. Pengadilan itu individual. Suami istri, saudara sekalian berlakunya di dalam dunia. Jangan lupa ya, kan janji kita di nikah adalah sampai maut memisahkan. Karena sampai maut saudara menghadap Tuhan masing-masing. Jadi saudara suami istri harus saling ingatin satu sama lain. Ingat, lu nanti menghadap sendiri. Kalau menghadap tukang pajak, suami bisa panggil istri atau istri panggil suami. Menghadap pengadilan Tuhan tidak bisa. Orang tua juga harus bicara sama anak-anaknya. Ingat, kamu juga nanti menghadap pengadilan Tuhan.
Jadi kamu tidak bisa cari papa mama waktu menghadap pengadilan Tuhan, tidak bisa. Setiap orang, apa yang dia lakukan di dalam dunia akan dinilai di sana. Apa yang dilakukan di dalam dunia akan dinilai di sana. Setiap orang, tidak ada yang lolos. Setiap kita akan dinilai, saudara. Jadi saudara tadi yang saya bicara di depan itu bukan court of public opinion. Bukan court of customer atau siapapun. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut, saudara. Patut diterimanya, patut. Patut itu berarti ada standar, patutnya. Kalau mau pergi ke nikah, orang nikah, suami tanya sama istri bajunya patut enggak? Berarti ada standar. Angpaunya patut enggak? Berarti ada standar. Patut itu berarti ada standar yang harus dipenuhi dan yang akan dinilai, ada standar. Jadi kita enggak bisa mengatakan, oh Tuhan saya bisanya sebegini, ya seadanya saja. Enggak bisa, ada standarnya. Patut diterima, saudara, berarti keadilan retributif. Retributif itu artinya apa? Saudara, retributif itu artinya sesuai dengan masing-masing. Kalau di terminal, bus membayar retribusi terminal, sama mikrolet membayar retribusi terminal, beda biayanya karena sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan penghasilannya. Di pasar itu kios 1 lapak, 2 lapak dan sebagainya beda bayar retribusinya. Retribute itu bahasa Inggrisnya saudara. Itu namanya keadilan retributif. Retribute, setiap orang menerima apa yang patut bagi dia. Jadi tidak bisa dipukul rata sama, semua perempuan sama, semua laki sama, semua anak sama, semua orang tua sama, enggak. Setiap orang beda. Kita tidak bisa tolong orang tua kita saudara, di pengadilan terakhir. Itu sebabnya dia harus dengar firman. Berapapun saudara mengasihi orang tua saudara, saudara tidak bisa tolong dia di dalam pengadilan terakhir. Berapapun saudara mengasihi orang tua saudara dengan cinta kasih yang terhebat pun, tidak bisa tolong dia dalam pengadilan terakhir, tidak bisa. Karena itu dia harus dengar firman. Supaya dia meresponi firman itu sendiri. Tidak bisa tolong. Saudara, patut diterima itu berarti tiap-tiap orang saudara ada bagian sesuai dengan yang dia lakukan di dalam dunia baik atau jahat. Dan Murray Harris mengatakan saudara, dengan dua istilah bahasa Inggris, saudara, exactitude and impartiality. Tepat dan tidak memihak. Kata patut itu berarti tepat dan tidak memihak. Tepat dan tidak memihak. Setiap orang akan menerima yang tepat dan tidak memihak. Tepat dan tidak memihak. Itulah namanya keadilan retributif. Itu namanya patut bagi dia. Saudara, Murray Harris juga mengingatkan begini, saudara. Dia bilang, saudara sekalian, antara pembenaran sama penilaian hasil kerja itu saling melengkapi. Maksudnya bagaimana, saudara? Kita tidak boleh merasa gini, oh puji Tuhan saya sudah pasti diselamatkan kok. Jadi nanti pengadilan terakhir itu ya formalitas saja kan. Orang Kristen bisa rasa gitu, saya kan sudah, saya akan diselamatkan oleh darah Yesus. Jadi pengadilan itu formalitas saja. Nanti juga tetap aja kan pengadilan gimana-gimana juga nanti saya akan masuk surga kok. Saya setelah ujian dokter selesai, pendeta Benjamin Intan mengatakan, wah ternyata serius juga ujian dokternya ya. Pikirnya sudah dapat gelar dokter berarti ujiannya formalitas saja. Dia tanya enggak formalitas, saudara. Dia tanyanya sulit-sulit, saudara. Dia tanyanya sangat serius. Bicaranya sangat serius. Debate-nya itu debatnya sangat serius, enggak main-main. Kalau kita pikir sudah dapat gelar dokter, saudara, oh ini promosi dokter, saudara, ya formalitas saja. Ya saya pikir ya ngomong-ngomong enteng-enteng saja, saudara. Ternyata tidak begitu. Sama saudara, jangan berpikir oh kita sudah pasti masuk surga, maka nanti pengadilan terakhir itu ya enteng-enteng saja. Tuhan tanya gimana, sudah ke gereja ya, puji Tuhan ya, udah ke gereja semua ya, nggak ngantuk kan ya, puji Tuhan ya.
sangat serius. Mari kita lihat. Mari kita buka Mazmur 10. Mazmur 10. Ini ada 2 bagian yang saya akan bagikan kepada saudara di dalam Mazmur 10 yang sangat luar biasa. Mazmur 10 bagian pertama kita mau lihat keluarbiasaan pengadilan Tuhan. Bagian kedua kita mau melihat keluarbiasaan pemeliharaan Tuhan. Karena khotbah ini separuh itu pengadilan, separuh itu penghiburan. Mazmur 10 ayat 13 dan 15 bagian yang pertama tentang pengadilan. Mazmur 10 ayat 13 dan 15. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya engkau tidak menuntut. Ayat 15. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemui lagi. Kata Daud, orang fasik menista Allah. Ketika dia berbuat dosa sambil merasa Tuhan tidak menuntut, itu namanya menista Allah. Ini ayat 13. Menista Allah artinya dia itu berbuat dosa, dia tahu Tuhan mengadili, tapi dia bilang enggak, Tuhan tidak mengadili. Itu namanya menista Allah. Tuhan tidak ada, saya juga berbuat dosa juga enggak terjadi. Setelah berbuat dosa, saya bawa mobil nyemplung jurang kan enggak juga. Biasa-biasa aja. Malah saudara yang sering kali terjadi orang yang tinggalin istri, bisnisnya tambah berkembang. Orang yang selingkuh, malah proyek tambah banyak. Tak apa kan? Nah itu saudara Daud bilang dia menista Allah. Dia menista Allah. Ayat 15. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemui lagi. Tuntutlah kefasikannya, call his wickedness to account till you find none. Call, kefasikannya dikeluarin semua, terus satu persatu sampai habis. Jadi secara pengadilan Tuhan itu serius, satu persatu dosa akan dikeluarin semua. Tuntutlah kefasikannya sampai Tuhan tidak menemui kefasikan lagi. Jadi saudara jangan pikir, pengadilan Tuhan itu formalitas, tidak formalitas saudara. Serius, satu persatu dosa dikeluarin semua saudara. Saya kasih contoh begini, supaya gampang kita mengerti. Polisi tilang orang bawa mobil melanggar ganjil genap. Sudah berhentikan, dia misalnya hari ganjil dia bawa mobil genap. Bisa lihat SIM, STNK, dilihat SIM, betul. STNK, wah, udah benar ini, mobil bodong, plat bodong. Lalu diinterogasi lagi, saudara, ternyata itu mobil curian. Ternyata itu mobil curian. Lalu saudara sekalian, karena mobil curian, saudara, wah ini bukan lagi lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, ini pidana. Bawa ke kantor polisi. Polisi naik mobilnya, digeledah, ketemu narkoba dalam mobil. Begitu diinterogasi, ternyata dia jaringan pengedar narkoba. Setelah diinterogasi lagi, selain narkoba, dia juga jaringan penjualan gadis. Lalu saudara sekalian, ketika ditanya, saudara, dari mana tadi waktu lewat ini sampai ditilang, dari mana? Dia dari satu tempat, saudara, dan baru di situ polisi memberitahu, baru ada mobil ini, plat ini tabrak orang. Ternyata dia. Sudah mobil curian, narkoba, penjualan gadis, tabrak orang. Akhirnya saudara polisi geledah. Karena pencurian, narkoba, macam-macam saudara. Pergi ke apartemen, ketemu jenazah korban pembunuhan di tempat dia. Semua, jadi itu namanya tuntutlah kefasikannya sampai Tuhan tidak menemui lagi. Semuanya dikeluarin. Jadi pengadilan Tuhan itu bukan tidak mengerikan, saudara. Meskipun kita sudah pasti diselamatkan, tapi pengadilan Tuhan, saudara, akan satu persatu dibongkar semua. Terus dosa satu persatu sampai yang paling kecil Tuhan akan periksa. Tapi saudara, ada satu bagian di Mazmur 10 yang sayang dilewatkan. Saudara, saya masukkan ke dalam khotbah ini. Karena di situ saudara ada penghiburan yang sangat luar biasa bagi orang yang setia. Ada penghiburan yang sangat luar biasa bagi orang yang setia. Ayat 12. Mazmur 10 ayat 12. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas.
Ulurkan tanganmu, ayat 14, luar biasa ayat 14 ini, Mazmur 10 ayat 14. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri, kepada mula orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Tuhan lihat kesusahan dan sakit hati. Kita juga lihat saudara kesusahan dan sakit hati orang lain juga lihat kesusahan dan sakit hati kita. Tapi yang membedakan di dalam ayat ini berkata saudara, Tuhan lihat dan dia mengambilnya ke dalam tangannya sendiri. Berarti apa? God takes it over. Tuhan takes over saudara. Wow. Tuhan takes over kesusahan itu. Saudara pernah baca ayat seperti ini? Saya seumur hidup saudara sudah baca Alkitab berkali-kali, baru sadar ayat ini luar biasa saudara. Tuhan ambil alih kesusahan itu. Orang yang setia saudara, kepada orang fasik, kepada orang yang tidak bertanggung jawab, Tuhan tuntut sampai habis-habisan. Tidak ada satupun kefasikan yang lolos. Tapi kepada orang yang setia, Tuhan lihat kesusahannya. Orang lain juga lihat kesusahan kita kok. Bukan dah lihat saudara. Gak ada orang yang mengalami kesusahan di dunia ini yang orang lain tidak tahu saudara. Tidak mungkin, orang tahu. Apalagi saudara itu yang umum-umum saudara. Tapi yang membedakan saudara sekalian, orang itu tidak bisa takes it over. Kalau kita lihat anak kita saudara bawa piring yang banyak. Sudah dia nggak kuat, nanti kalau pecah lebih repot saudara. Waktu kita lihat dia bawa piring, kita take it over. Mari Papa yang bawa. Itu maksudnya saudara. Tuhan lihat kesusahan saudara dan Tuhan ambil alih. Tapi saudara perhatikan dua hal. Pertama, Tuhan tidak pernah ambil alih kesusahan seseorang hanya untuk kepentingan orang itu saja. Tuhan tidak pernah ambil alih kesusahan seseorang hanya untuk kepentingan keegoisan orang itu saja. Tuhan ambil alih kesusahan dia seperti Tuhan ambil alih kesusahan Yusuf untuk kepentingan bangsa Israel. Tuhan ambil alih kesusahan Yusuf untuk kepentingan bangsa Israel. Saudara sekalian, ada kepentingan yang lebih besar, bukan hanya kepentingan dia pribadi. Mungkin kepentingan keluarganya, kepentingan anak-anaknya, kepentingan nama Tuhan itu sudah pasti. Yang kedua, saudara, Tuhan ambil alih kesusahan itu. Kita seringkali tidak melihat perubahannya. Tuhan sudah ambil alih, sudah. Kok biasa aja? Kok saya tetap susah? Itu menurut pandangan saudara. Menurut pandangan saudara. Kita tidak melihat saudara. Seperti saudara pergi ke bengkel mobil, saudara duduk di ruang tunggu, saudara tidak melihat mobil itu dikerjai saudara. Kita pulang-pulang kita rasa olinya udah diganti apa belum sih? Spare partnya udah diganti apa belum? Kalau dealer mobil yang profesional kan spare part lama dikasih saudara. Tapi kita nggak lihat prosesnya. Bukan, saudara, dah lihat itu bukan berarti saudara, itu kan dah lihat kan saudara yang dah lihat, saudara bukan Tuhan dah kerja. Ketika Tuhan ambil alih itu, saudara seperti tidak terjadi apa-apa. Tuhan sudah bekerja. Tuhan sudah bekerja. Saudara lihat ya, contoh paling jelas di Alkitab. Ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel, sejak kapan saudara? Tuhan melepaskan bangsa Israel, itu kan Musa umur 80. Musa umur 80, 80 ke atas. Saudara. Sejak kapan Tuhan takes it over? Sejak sebelum Musa lahir. Saudara baca Keluaran bagian awal, Tuhan melihat kesusahan mereka. Tuhan ingat kepada perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan memimpin Musa lahir. Tapi hasilnya 80 tahun kemudian. Belum ada, saudara, hasilnya belum ada ketika Tuhan take over itu, hasilnya belum ada, saudara. Nanti 80 tahun kemudian baru muncul hasilnya orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Tapi sejak kapan, saudara, Tuhan take over? Orang Israel masa itu merasa, saudara, sejak Musa datang. Itu sebabnya kenapa Tuhan suruh Musa tulis kitab Kejadian, Keluaran, dan sebagainya. Kejadian supaya mereka tahu asal mula pergi ke Mesir. Dari mana? Dari Yusuf. Maka saudara, dalam kitab Kejadian yang paling banyak dibicarakan bukan Abraham. Kita jangan keliru saudara. Kalau saudara mempelajari kitab Kejadian dengan baik-baik, saudara akan mengerti yang paling banyak dibicarakan dalam kitab Kejadian adalah siapa? Yusuf. Saudara cek
pasal-pasalnya. Saudara. Karena message daripada kitab Kejadian untuk generasi kedua Israel di dalam padang gurun. Untuk generasi kedua yang gak ngerti gimana sih kita bisa ada di Mesir. Maka Tuhan beri mereka film. Film itu apa? Saudara, film itu adalah film kitab Kejadian. You lihat ini loh, Yusuf pergi ke Mesir. Lalu saudara, setelah itu mereka tahu peristiwa keluaran dan sebagai aturan-aturan dalam imamat saudara dan seterusnya. Saudara, Tuhan take over orang Israel dari Mesir sebelum Musa lahir. Ketika Tuhan take over kesulitan saudara, saudara tidak rasa apa-apa. Saudara rasa gak ada hasilnya. Seperti biasa aja, tetap aja saudara. Belum ada hasil, memang belum saudara. Kan Tuhan tidak bekerja dengan waktu saudara, kan Tuhan tidak bekerja dengan skema saudara. Saudara sekalian, sungguh luar biasa. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Di mana itu? Mazmur 30 ayat 6b. Kita tidak baca ya, saudara catat aja. Mazmur 30 ayat 6b. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Menjelang pagi berarti apa saudara? Tidak sampai pagi, belum matahari keluar, masih gelap. Sampai waktu Tuhan terdengar sorak-sorai. Kalau belum waktu Tuhan, Jan Hus, John Wycliffe berteriak-teriak untuk gereja, tidak ada hasilnya. Tuhan sudah take it over, God has taken it over. Tuhan sudah ambil alih sejak Musa belum lahir. Jangan pikir saudara Tuhan baru tiba-tiba kaget orang Israel diperbudak. Waduh, kok orang Israel jadi umatku kok jadi diperbudak begini. Lalu kirim Musa dan Harun. Bukan saudara, sebelum Musa lahir. Itu sudah dinyatakan dalam kitab Keluaran. Luar biasa saudara, Mazmur 10 ini. Di tengah-tengah berita yang begitu keras mengenai penghakiman Tuhan, ada berita yang begitu menghibur. Terakhir, 2 Korintus 5 ayat 9. Mari kita pergi ke bagian terakhir dari khotbah kita. Terakhir tapi tidak pendek saudara. 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara jangan berpikir Pak Anton sudah PhD ini khotbahnya teori-teori. Saudara pergi ke kebun jeruk, saudara akan dengar satu hal yang sama setiap hari Minggu. Firman dan firman. Amin. Amin. Hanya itu saudara, firman dan firman. Sebab yang saudara paling perlu dalam jiwa saudara adalah firman. Meskipun saya mempelajari begitu banyak teori yang hebat saudara. Oleh anugerah Tuhan saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari profesor yang sangat top di dalam ujian disertasi. Tapi saya berkata kepada saudara, mereka pun perlu firman. Hanya firman saudara, dan firman. Mari kita lihat di bagian yang terakhir saudara. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami diam, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara sekalian, kata berusaha itu terjemahan yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah ambisi, berambisi. Bahasa Yunaninya adalah philotimos, Philo, philotimos, yang berarti loving honor, mengasihi kemuliaan diri. Itu bahasa aslinya. Oleh Rasul Paulus istilah ini ditebus, dikuduskan menjadi istilah yang agung, yaitu berambisi untuk berkenan kepada Tuhan. Berarti Rasul Paulus, saudara sekalian ingin mengatakan kepada saudara dan saya, dia bukan takut kepada pengadilan Tuhan semata-mata, tapi takut melukai hati Tuhan. Itu sebabnya yang dia kejar pertama-tama adalah berkenan kepada Tuhan. Kami berambisi berkenan kepada Tuhan. Berarti saudara sekalian dia sadar dia belum berkenan. Ini rendah hati sekali. Sebab itu kami berambisi berkenan. Berarti dia sadar dia belum berkenan. Dia ingin berkenan. Baik kami mati ataupun hidup. Ini di dalam bahasa Indonesia diam di dalam tubuh atau diam di luarnya. Bahasa Inggris itu adalah di rumah atau di luar rumah. Saya extend semua ini. Di mati atau hidup, di dalam rumah, di luar rumah, di dalam gereja, di luar gereja, di kantor, di luar kantor, di kota, di luar kota, di dalam negara, di luar negara. Kami berusaha
untuk berkenan kepada Tuhan. Bukan saja takut pengadilan Tuhan, tapi takut melukai hati Tuhan. Ingin terus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana, saudara? Ada banyak sekali aspek menyenangkan hati Tuhan itu. Tapi saya akan bicara hanya satu aspek. Yaitu saudara, kasih yang terus menyala. Mari kita lihat Efesus 6. Mari kita lihat Efesus 6. Ada 3 ayat lagi yang kita baca. Efesus 6, nanti kemudian 2 ayat lagi, saudara. Efesus 6 ayat yang ke-24. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Dalam doa pagi beberapa minggu lalu saya bicara mengenai kasih yang tidak munafik. Doa pagi mempunyai berkat sendiri. Berbahagialah saudara kalau bisa ikut doa pagi. Ada berkat sendiri yang tidak Tuhan beri di hari Minggu. Itu hanya khusus di hari Sabtu. Setiap Sabtu ada berkatnya sendiri. Doakan supaya ada firman terus diberikan setiap hari Sabtu. Saya sudah bicara mengenai kasih yang tidak munafik. Ini sebenarnya pasangannya, saudara. Kasih yang tidak binasa. Cuma 2 istilah muncul seperti ini di dalam perjanjian baru. Kasih yang tidak munafik dan kasih yang tidak binasa. Kita sudah bicara sebagian itu di doa pagi. Bahasa Inggris menerjemahkannya beberapa versi. Paling banyak itu incorruptible, tidak hancur. Ada yang menerjemahkan undying, tidak mati. Tapi ada juga yang menerjemahkan sincere, tulus. Apa yang dipakai? Saya tidak masuk kepada perdebatan itu, saudara. Tapi saya simpulkan, saudara. Yang paling banyak menerjemahkan sebagai kasih yang tidak dapat padam. Semoga Allah memberkati saudara semua yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak dapat padam. Kasih yang tidak dapat padam, itu terjemahan sehari-hari. Mengasihi Tuhan dengan kasih yang terus menyala. Inilah ciri khas orang yang berkenan kepada Allah. Ciri khas orang yang berkenan kepada Allah adalah mengasihi Tuhan dengan kasih yang terus bernyala. Saudara ingat Thomas Watson? Thomas Watson mengatakan orang yang mengasihi dengan dingin sama dengan tidak mengasihi. Thomas Watson mengatakan orang yang mengasihi dengan dingin sama dengan tidak mengasihi. Thomas Watson mengatakan orang yang mengasihi dengan dingin sama dengan tidak mengasihi. Kalau hati saudara dingin kepada Tuhan sama dengan saudara tidak mengasihi. Lalu Watson mengatakan kalau kita sudah mengasihi sampai penuh pun kasih kita kepada Tuhan tetap masih kurang. Kalau kita sudah mengasihi sampai paling puncak pun kasih kita kepada Tuhan masih kurang. Bagaimana kasih itu terus menyala? 3 hal. Kasih itu terus menyala. 3. Kasih kepada Tuhan terus menyala 3 hal. Pertama itu adalah buah Roh Kudus. Dalam khotbah tentang kasih yang tidak munafik di doa pagi saya berkata itu adalah buah Roh Kudus. Mintalah kepada Roh Kudus supaya Tuhan beri kepada kita kasih yang tidak padam. Kasih yang terus menyala. Tuhan penuhilah hatiku dengan kasih yang terus menyala kepadamu. Kasih yang terus menyala kepadamu, kasih yang kuat kepadamu. Kasih yang terus menyala, supaya kita berkenan kepada Tuhan, harus ada kasih yang terus menyala kepada Tuhan. Supaya kita bisa punya kasih yang terus menyala kepada Tuhan, kita perlu Roh Kudus, sebab kasih adalah buah roh. Itu pertama. Yang kedua, saudara, kasih yang terus menyala kepada Tuhan, karena kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi yang tidak kita kenal. Kita tidak bisa mengasihi yang tidak kita kenal. Kita tidak bisa mengasihi yang tidak kita kenal. Makin saudara mengenal, makin saudara mengasihi, makin saudara mengasihi, makin saudara rindu mengenal. Itulah yang kita pahami di dalam logika kasih. Mazmur 37, mari kita buka. Kemarin pagi tidak keburu bahas ayat ini, saudara. Doa pagi kemarin, saudara, bagi saya firman yang sangat menghibur saya secara pribadi. Mazmur 37, 6 ayat yang pertama di dalam doa pagi kemarin. Tapi kita tidak sempat bahas satu ayat yang nyangkut di belakang. Saudara, ketika saya mendoakan seluruh pasal itu, saudara, saya merenungkan dan mendoakan seluruh pasal 37, saudara. Ayat 31 itu, saudara, begitu menawan hati saya. Mazmur 37, ayat 31. Mari kita buka Mazmur 37, ayat 31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah.
Kenapa dia punya kasih yang terus menyala kepada Tuhan? Karena Taurat Allah ada di dalam hatinya. Taurat Allah ada di dalam hatinya, ada firman Tuhan yang terus ada di dalam hatinya. Ada pengenalan akan Tuhan yang ada terus di dalam hatinya. Itu sebabnya dia terus menyala, saudara. Firman, saudara tidak ada firman, saudara tidak bisa mempunyai kasih yang terus menyala. Bersedihlah kalau saudara kurang firman. Khotbah kemarin saya di reformasi saudara 15 menit tentang pentingnya firman. Saya berharap saudara bisa bagikan khotbah itu untuk orang lain. Kenapa kita perlu firman, saudara? Karena Kristus sendiri perlu firman. Kalau saya pakai istilah pendeta David Tong saudara kemarin, Kristus mengikatkan diri kepada firman, saudara. Saudara sekalian, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Itu sebabnya hatinya nyala terus, saudara. Coba kalau enggak ada minyak, saudara, api bisa nyala, lama-lama mati, saudara. Api itu bisa menyala, api kasih saudara kepada Tuhan bisa terus menyala karena ada minyak Taurat di dalam hati saudara. Hati lagi saudara, tadi bicara hati, sekarang bicara hati lagi. Hati yang terus menyala karena ada firman saudara. Saudara makin kurang firman saudara, api itu mulai mengecil. Makin saudara banyak firman, api itu terus menyala. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Wah, ini ayat luar biasa, saudara. Kenapa kita tidak bahas kemarin di dalam khotbah doa pagi supaya dibahas hari ini? Pengenalan akan Tuhan. Kasih yang terus menyala pertama buah roh. Kasih yang terus menyala yang kedua. Pengenalan akan Tuhan, firman Tuhan yang terus di dalam hati. Kemuliaan Tuhan yang di dalam hati melalui firman. Yang terakhir, saudara. Mari kita buka ayat yang terakhir dan poin yang terakhir. Amsal 23 ayat 26. Amsal 23 ayat 26. Amsal 23 ayat 26. Perkataan Raja Salomo. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ini perkataan Raja Salomo. Tapi banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam sejarah, termasuk Patong saya dengar sendiri. Saudara sekalian mengatakan ini sebagai perkataan Tuhan. Membaca ayat ini sebagai the word from the bottom of the heart of God. Seperti Tuhan yang berkata, hai anakku, berikanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah matamu puas dengan jalan-jalan Tuhan. Ini kunci yang ketiga. Bagaimana hati bisa terus menyala? Pertama buah Roh Kudus, kedua Taurat yang terus ada di dalam hati. Yang ketiga saudara, hati yang diberi kepada Tuhan. Saudara harus berkata, Tuhan bukan saja saya minta engkau take over my problems, but please take over my heart. Tuhan ambil alih hatiku. Supaya tidak ada hatiku buat yang lain, hatiku hanya buat engkau Tuhan. Bukan saja persoalanku yang diambil alih oleh Tuhan, tetapi hatiku yang diambil alih oleh Tuhan. Saudara perhatikan poin yang terakhir. 10 orang kusta, saudara membawa 10 persoalan untuk di take over oleh Tuhan Yesus. Tapi hanya satu yang membawa hatinya untuk di take over oleh Tuhan, itu bedanya. 10 orang kusta, semua bawa semua persoalan mereka kepada Tuhan. Tapi berapa yang membawa hatinya untuk diambil alih oleh Tuhan? Hanya satu. Saudara, kebaktian ini sangat diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan terus tambahkan. Bukan saja dari apa yang hamba persiapkan, tetapi yang terus Tuhan berikan di atas mimbar ini. Roh Kudus terus memberikan kepada kami firman. Kami sekali lagi menghargai dan mengucap syukur Tuhan. Kiranya Engkau tidak berhenti berkata-kata di atas mimbar ini. Dan biarlah orang-orang datang ke tempat ini ya Tuhan, karena lapar dan haus akan perkataanmu. Dan kami pulang, hati kami dan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Supaya kami semakin kagum dan semakin taat kepadamu. Supaya kiranya ya Tuhan, kemuliaan Allah semakin nyata. Kerajaan Allah semakin diperluas. Kehendak Allah semakin dilaksanakan. Kasihanilah kami yang lemah. Peliharalah kami. Ketika kami diberikan berkat oleh Tuhan, kiranya kami tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan. Tapi kiranya kami semakin gentar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.